Dia menggeleng, mengeratkan pelukannya kepadaku. Kakak menangis. Jangan berbohong, begitu balasnya. Menangis sih enggak, cuma terharu. Setelah berusaha menahan perasaan kakak terhadapmu, pada akhirnya semua sia-sia belaka. Ingin menjaga kehormatanmu, tapi pada akhirnya akulah yang merusaknya sendiri. Akulah yang malah membawamu ke sini, mengajakmu ke sini yang tak seharusnya kamu lakukan. Balasku disertai hembusan nafasku yang gusar. Puput yang ingin, Kak, bukan karena kakak juga. Maafkan saya, Putri Asifah. Dia tersenyum, mengangguk dengan lembut, kemudian menyentuh pipiku. Puput boleh cerita. Silahkan jika itu bisa membuat perasaan kamu plong, balasku. Tanganku masih saja membelai lembut rambutnya. Pandangannya kulihat kosong, seakan memandang jauh, seperti saja ingin mengembalikan semua memori yang telah terekam dalam ingatan. Hingga menit berikutnya, terdengar isak pelan bidadariku. Kueratkan pelukanku, memberinya kekuatan serta ketenangan. Tak perlu diceritakan jika itu malah membuatmu sakit. Begitu ujarku. Enggak, Kak, biarkan Puput bercerita, agar kakak paham semuanya, balas sang bidadari. Berceritalah bidadariku, semoga dengan berbagi cerita dengan kakak bisa sedikit saja memberikanmu kelegaan. Dia mengangguk. Lalu secara perlahan mulutnya mulai berucap, mulai menceritakan penggalan kisah kehidupannya. Puput menikah dengan Abi karena dijodohkan sama almarhum Abah, Kak. Aku mengangguk, tapi tak memutus ceritanya. Karena ini pun telah ku ketahui dari cerita Pak Alim sendiri waktu makan di KFC. Puput sejak kecil hidup di lingkungan orang-orang yang kuat pemahaman agama. Puput juga sejak kecil sudah mondok, pondok milik sahabat Abah. Kebetulan Abah dan Umi juga aktif ngajar di sana. Karena latar belakang agama kuat di keluarga Puput, makanya sejak kecil Puput juga sudah diajarkan banyak hal oleh Abah dan Umi mengenai agama, mengenai bekal Puput untuk ke surga. Dia mengambil jeda, menarik nafas. Sejak kecil Puput sudah berhijab, Kak, tapi tidak bercadar. Dia mengalihkan pandangannya dari yang tadinya ke atas, kini menenggadahkan sedikit kepalanya. Melihat wajahku, aku menyentuh keningnya sesaat, tanpa menginginkan untuk memotong ceritanya. Puput memutuskan bercadar sejak kejadian kala itu, Kak. Dia menangis. Bidadariku menangis pilu. Sepertinya ada satu kejadian yang benar-benar membuatnya bersedih. Aku tak bisa melakukan banyak hal kali ini. Kubiarkan ia bercerita semuanya, mengeluarkan semua unek-unek dalam hatinya. Di saat Puput ingin melahirkan di bidan dekat rumah, Abi yang kebetulan sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa ustadz di kampung buru-buru datang, tujuannya untuk mendampingi persalinan Puput. Tapi naas, Abi kecelakaan motor hingga membuatnya koma selama seminggu, Kak. Oh Tuhan, cerita ini baru ku ketahui. Alhasil Puput berjuang melahirkan Aini kala itu sendirian, Kak. Berhari-hari Puput bersedih karena Abi belum sadarkan diri dari kecelakaan itu. Kakak tahu, Puput sangat berhutang budi kepada beliau. Dialah yang memegang tangan Puput di saat Puput sendiri. Kepergian Abah dan Umi membuat Puput hidup sebatang kara. Rumah yang kami tinggali pun hanya rumah kontrakan. Jadi begitu Abah dan Umi pergi, Puput bingung harus bagaimana ketika penagih kontrakan datang. Puput gak punya pegangan, Kak. Puput juga kala itu tidak mempunyai pekerjaan. Jadinya
Ketika Abi datang untuk melaksanakan wasiat Aba, Puput menerimanya tanpa pikir panjang. Abilah penolong hidup Puput kala itu, hingga kami menikah dan lahirlah Aini. Aku semakin mengusap kepalanya, memberinya kekuatan sekali lagi, agar ia mau bercerita semuanya. Kembali ke kejadian kecelakaan itu, seminggu kemudian Abi sadar, namun yang membuat Puput sangat terpukul dan bersedih adalah kabar dari dokter hasil dari kecelakaan, yang mau gak mau membuat Abi harus rela. Bidadariku semakin menangis di pelukanku. Jangan tanyakan lagi bagaimana perasaanku melihatnya menangis, tapi aku belum ingin menghentikan ceritanya. Biarkan ia mengeluarkan semua perasaan terpendamnya selama ini. Dia kehilangan fungsinya, Kak. Jadi ia tak lagi bisa berfungsi secara normal. Ya Allah, maafkan hamba. Aku mulai memahami kemana arah cerita ini. Bagaimana kondisi Pak Alim yang dimaksud. Semakin membenarkan hipotesaku mengenai dirinya yang memang tak pernah seperti itu. Setelah hari itu, Puput memutuskan bercadar, Kak, mengganti nama panggilan Puput menjadi Asifah. Karena dengan itu, menurut Puput, jika dengan berpenampilan tertutup semuanya dan mengambil nama belakang Asifah, orang-orang akan menghormati Puput. Pun dengan begitu, Puput menghindari yang namanya hawa nafsu dunia. Dia mengambil jeda. 4 tahun Puput bertahan dengan kondisi seperti itu. Kondisi yang tak lagi pernah mendapatkan hak sebagai seorang istri. Tapi Puput baik-baik saja, tak ingin menyalahkan takdir. Puput menerima semua ini, tanpa sedikit pun ada niat untuk berpaling dari Abi. Karena beliau adalah malaikat bagi Puput, bagi keluarga kecil kami. Hingga kamu bertemu denganku, dia mengangguk. Maafkan saya karena sudah hadir di tengah-tengah kalian. Maafkan saya karena niat membantu malah jadi hancur seperti ini. Bukan, Kak, Puput tidak menyalahkan kakak dalam hal ini. Begitu balasnya sambil masih menangis. Sambil menatap wajahku, kakak tahu kenapa Puput bertahan dengan Abi? Karena Puput melihat sosok malaikat dalam dirinya. Tapi malam kemarin Puput akhirnya melihat malaikat dalam diri kakak. Tapi tak ada lagi di diri Abi yang tega membuat putri dan istrinya menderita di kota asing. Sosok malaikat dalam diri kakak justru membutakan mata Puput, membuka hawa nafsu dalam diri Puput yang telah lama terkubur. Jangan tanyakan bagaimana menderitanya kami kemarin. Sejak pagi kami belum makan, berjalan kaki ke sana kemari. Berkilo-kilo jauhnya, tanpa memegang sepersen uang, tanpa orang dekat, keluarga maupun bantuan dari siapapun di sana. Puput sudah menyarankan Abi kala itu untuk meminta tolong ke teman majelisnya, atau setidaknya meminta sedikit ke orang lain yang kita temui. Tapi beliau tak ingin menyusahkan orang lain. Alhasil justru ia menyusahkan keluarganya sendiri. Bukan menyusahkan lagi, sungguh kami menderita sekali kemarin, Kak. Bagaimana Aini yang menahan lapar kala itu. Puput rasa-rasanya ingin berlari ke jalan dan menabrakkan diri saja biar Puput mati, tanpa perlu menyaksikan bagaimana menderitanya putri kami, Kak.